Setelah meledakkan diri, Wang Lin muncul di ratusan kilometer dari Menara Hitam dan berhasil selamat dengan pil jiwa darah. Metode yang diajarkan Yaok Siksul. Ia kemudian berteleportasi menuju ke kota iblis langit. Sementara itu, All Seer pernah memberi Wang Lin sebuah harta penyelamat jiwa, namun itu hanya mampu menahan satu serangan dari kultivator tahap Ascendant. Pria tua setinggi 30 kaki itu meski hanya berada di Ascendant tahap akhir, kekuatan sejatinya jauh melampaui tingkat tersebut. Lebih menakutkan lagi, terdapat keberadaan misterius yang berada di dalam menara hitam itu. Wang Lin tahu bahwa sekalipun ia mengaktifkan harta penyelamat jiwa, peluangnya untuk tetap hidup sangatlah kecil. Karena itulah, Wang Lin akhirnya memilih bertaruh pada pil jiwa darah. Setelah sadar, Wang Lin memahami betapa tipisnya batas antara hidup dan mati yang baru saja ia lewati. Tanpa efek buah kenaikan surgawi, ia pasti sudah mati berkali-kali akibat serangan indera ilahi dari keberadaan di dalam menara hitam. Namun keberadaan itu tampaknya terikat pada menara hitam dan tak pernah meninggalkannya, yang menjadi harapan Wang Lin. Wang Lin melesat menuju kota iblis langit untuk melakukan dua persiapan. Yang pertama telah ia selesaikan, yang kedua adalah meminta bantuan iblis kuno mengenai masalah besar yang sudah tertunda selama 10 tahun akibat menerobos Ascendant. Sementara itu, sisa buah kenaikan surgawi masih berada dalam jiwa asalnya. Meski ia bisa menyingkirkannya dengan mudah, ia sengaja membiarkannya sebagai cadangan apabila keberadaan dalam menara hitam kembali menyerang dengan akal ilahinya. Jika itu terjadi, ia telah bersiap hidup sebagai buronan. Setelah keluar dari teleportasi, Wang Lin terkejut mendapati energi spiritual celestialnya pulih seketika, membuatnya bisa menggunakan teleportasi besar berkali-kali. Mantra teleportasi besar biasanya menguras energi spiritual celestial dalam jumlah besar, sehingga Wang Lin harus menyerap energi dari giok surgawi. Namun kini energi celestialnya pulih secara otomatis. Ia menyadari hal ini mungkin terjadi karena 4 tetes energi celestial yang menyatu dengannya saat ia menghancurkan diri. Setelah bangkit, energi itu tetap berada dalam tubuhnya. Karena itu, ia terus melakukan teleportasi besar berulang kali melesat menuju ibu kota negara iblis langit. Ia menyesal tak sempat membawa kembali energi pedang yang ia tinggalkan di negara iblis api, tetapi kini bukan saatnya kembali. Ketika hanya tinggal satu teleportasi lagi menuju ibu kota, teriakan marah terdengar dari belakangnya. Seorang pria besar berbaju zirah muncul, dipenuhi energi iblis. Wang Lin terkejut karena pria itu mirip Ling Tianhou dan lebih muda, namun auranya tidak sama. Wang Lin menduga ada hubungan tertentu. Pria berbaju zirah hendak menyerangnya. Tetapi ketika Wang Lin menyebut nama Ling Tianhou dan Sekte Pedang Dalou, pria itu sempat menunjukkan kebingungan, hingga ilusi jiwa iblis muncul di dahinya dan menelan kesadarannya kembali. Pada saat itu, Wang Lin memanggil iblis kuno kemudian muncul, suaranya bergema di telinga Wang Lin mengatakan, "Kamu terlambat 10 tahun. Pinjamkan aku darahmu." Darah Wang Lin segera keluar dari pori-porinya dan membentuk tubuh darah yang diambil alih oleh kesadaran iblis kuno. Wang Lin melemah, ia segera menelan pil, lalu duduk bersila untuk menstabilkan tubuhnya. Jiwa iblis di dahi pria besar itu marah lantas berkata pada bayangan darah tersebut, "Beiluo, kamu berani menghalangiku." Bayangan darah itu lalu berubah menjadi sosok bertubuh dengan 2 tanduk kemudian menegaskan, "Kau hanya salah satu dari 9 serpihan jiwa iblis kuno yang tersebar. Mengapa aku harus takut padamu?" Sementara itu, Wang Lin kaget mendengar kalau bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa para dewa kuno. Jiwa iblis yang keluar dari tubuh pria besar itu menatap iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin, lalu menyatu dengan lelaki tubuh besar tersebut, dan mata raksasanya berkobar dengan api iblis yang meluap. Pria besar itu melangkah maju, di belakangnya muncul ilusi raksasa roh iblis. Pada saat yang sama, iblis kuno Beiluo dengan satu lambaian kabut iblis kuno keluar dari tangannya, menyelimuti pria besar itu sebelum melesat naik ke langit. Keduanya bertarung dahsyat di dalam kabut hitam yang menyelimuti langit kota iblis langit, hingga ledakan api iblis dan energi spiritual iblis mengguncang seluruh kota. Wang Lin yang sedang duduk bermeditasi sambil menyaksikan pertarungan itu, getaran mantranya membangkitkan ingatan dewa kuno Tusi dalam dirinya. Tanpa sadar, tangannya membentuk berbagai segel mantra kuno, meski tidak memiliki kekuatan. Sementara itu, tubuh asli Wang Lin yang berada di planet kecil mendadak membuka matanya, tangannya bergerak membentuk rangkaian segel kuno. Untaian energi spiritual terserap menuju ke dalam planet. Pada saat bersamaan, Wang Lin meniru gerakan tubuh asli.
Ia menatap kabut tebal di langit sembari berkata, pertarungan antara iblis kuno dan iblis yang hancur membuatku memahami beberapa mantra dewa kuno. Manfaat yang diperoleh tubuh asliku tak terbayangkan. Pertarungan itu berlangsung selama 3 hari. Darah dan energi Wang Lin pulih sepenuhnya. Saat energi celestial berputar di setiap meridiannya, kekuatan Wang Lin mencapai puncaknya. Setelah itu Wang Lin memanggil sungai neraka. Dengan dingin ia berkata bahwa ia bukan sosok yang bisa dibunuh sembarangan. Wang Lin melemparkan bendera 1 miliar jiwa ke dalam sungai neraka. 100 juta fragmen jiwa menyebar. Setelah itu bendera pembatasan, pedang surgawi, cambuk jiwa, sarung pedang. Pada akhirnya selain kereta perang dan lukisan misterius, hampir seluruh harta yang dimilikinya ia lemparkan ke dalam sungai neraka. Semua benda itu bercampur dan menciptakan kekuatan kacau namun sangat kuat. Setelah mengaktifkan 130.000 segel pembantaian sebagai pelindung, ia terbang ke langit menyerap seluruh sungai neraka menjadi cahaya kuning daunnya. Ia lalu melesat ke dalam kabut tebal di langit, sedangkan bagian baju besi pria besar itu telah terputus. Ia dipaksa mundur berkali-kali, namun ia masih terus mengeluarkan raungan gila. Di langit, iblis kuno yang tercipta dari darah Wang Lin menekan pria besar yang dikuasai iblis hingga terluka parah. Ketika pria tubuh besar itu mencoba melarikan diri, Wang Lin yang telah masuk ke dalam kabut tebal menyerang pria besar itu dengan cahaya kuning. Pria besar meremehkannya dengan hembusan angin yang diciptakannya menghancurkan 130.000 segel pelindung Wang Lin. Namun Wang Lin tetap menerobos mendekat lalu melemparkan cahaya kuning itu. Namun saat tinjunya bersentuhan dengan cahaya kuning itu, ekspresinya berubah drastis. Di dalam cahaya tersebut terdapat banyak aura berbeda yang dipaksa menyatu oleh sautas indera ilahi dan dao membentuk kekuatan yang entah bagaimana mampu mengancam dirinya. Karena sudah terluka parah, bertarung dengan iblis kuno dan menderita lebih banyak cedera. Serta kehilangan menara iblis, indera ilahinya terperangkap dalam baju besi, sehingga ia tak dapat menggunakan banyak mantra. Saat cahaya kuning meledak, ia terhenti sesaat. Cahaya iblis milik iblis kuno mulai menelan tubuhnya. Cahaya iblis itu mantra yang dapat memurnikan energi jahatnya hingga habis. Roh iblis keluar dari dahi pria besar itu berteriak ketakutan dan berkata, "Beiluo, jika kau membunuhku, Tuhan tidak akan memaafkanmu." Ia lalu melarikan diri masuk ke dalam baju zirah itu dan mencoba kabur dari cahaya iblis untuk menyelamatkan diri. Karena dengan mempertahankan armor, roh iblis bisa mendapatkan tubuh baru di masa depan. Setelah kehilangan pelindungnya, tubuh pria besar itu terkikis oleh cahaya iblis dan jatuh dari langit. Ketika armor yang hampir kehabisan energi jahat hampir berhasil lolos, Wang Lin bertindak cepat dan menangkapnya. Ia tidak ingin membiarkan roh iblis kabur dan menyimpan dendam selamanya. Seperti yang telah ia perhitungkan, roh iblis memasuki tubuhnya, namun Wang Lin mengaktifkan efek buah surgawi di dalam jiwa asalnya. Matanya memerah dan tubuhnya memasuki kondisi gila saat ia menarik kembali armor itu. Roh iblis menyerang jiwa asal Wang Lin, sementara armor berubah menjadi baju besi hitam yang membungkus tubuhnya. Dengan jiwa asal yang diperkuat buah surgawi, Wang Lin mulai bertarung melawan roh iblis yang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Cahaya iblis lenyap dan wujud darah iblis kuno muncul. Iblis kuno Beiluo memuji strategi Wang Lin. Menyadari semua telah direncanakan dan membantu Wang Lin. Setelah itu iblis kuno lalu meraih Wang Lin dan pria besar yang sekarat lalu pergi menuju danau naga di luar kota iblis langit. Di luar planet tingkat 7 Tianyun, Zixin melarikan diri dengan mengendarai pedangnya. Ia dikejar 3 wanita dari sekte air surgawi karena dianggap mengkhianati sekte dan mencuri harta suci Master Sekte Junior. Meski tempat ini di bawah pengaruh planet Tianyun, planet 5 elemennya juga peringkat 7. Jadi Zixin tak akan lolos. Zixin sebenarnya sejak awal bisa melarikan diri, tetapi ia dikhianati saudari sektenya sendiri dan tubuhnya mulai dilemahkan oleh racun Gu yang sudah diaktifkan. Dalam keadaan terdesak, Zixin lari menuju sebuah planet berwarna merah darah. Di permukaan planet itu berdiri pavilion merah darah dan seorang pria misterius berambut merah mengenakan jubah merah. Meski tampak tidak memiliki energi spiritual surgawi, aura yang ia keluarkan membuat orang lain tak berani mendekat. Saat 3 pengejar mendekat, pria itu hanya berkata enyahlah. Salah satu dari mereka segera berkata, sekte air surgawi dari planet 5 elemen sedang menangkap seorang pengkhianat. Kami harap senior tidak ikut campur. Mendengarkan itu, ia hanya mengibaskan lengan bajunya. Hembusan angin kuat langsung menendang ketiga wanita itu keluar dari planet tersebut. Zixin terkejut dan segera memperkenalkan diri kalau dia berasal dari planet kultivasi peringkat 6 Vermilion.
kemudian berpindah ke planet Vermilion. Tepatnya di Sekte Awan Langit yang menjadi negara peringkat 4. Dinaikkan oleh Vermilion saat ini Zhou Wutai. Sekte Awan Langit kini telah menjadi paling dihormati di negara Chu. Bahkan negara tingkat 5 pun bersikap hormat pada sekte itu. Semua ini terjadi karena pengaruh seorang kultivator legendaris bernama Wang Lin yang ratusan tahun lalu mengguncang seluruh planet Vermilion. Untuk menghormatinya, Sekte Awan Langit membangun patung raksasa Wang Lin dari batu roh berkualitas tinggi. Patung itu memancarkan aura agung yang dipuja seluruh murid sekte dan dihormati seluruh kultivator di Chu. Sementara itu, seorang kakek dan cucunya seorang remaja sedang menaiki tangga menuju Sekte Awan Langit. Dari situ mereka melihat patung raksasa Wang Lin. Sang cucu bertanya tentang patung itu. Sang kakek menjelaskan mengapa Sekte Awan Langit bisa mencapai tahap formasi jiwa. Bukan hanya itu, semua sekte di negara Chu menganggap Sekte Awan Langit sebagai penguasa. Bahkan negara kultivasi tingkat 5 pun hormat karena patung ini. Pemuda itu tampak terkejut dan berkata aneh bagaimana sebuah patung bisa membuat orang begitu hormat. Sang kakek menceritakan tentang patung itu, ia pernah tinggal sebentar di planet Susaku, tetapi dalam beberapa ratus tahun saja ia menciptakan kekacauan besar. Dalam 200 tahun kultivasinya, ia pernah mengguncang Laut Iblis, menyelamatkan wanita cantik dan mengejutkan Sekte Awan Langit, membantai keluarga Teng di Zhao, dan membuat seluruh negeri menjadi kuburan. Di alam surgawi, ia memotong lengan Hong Die, mengalahkan Liu Mei, bertarung melawan Qian Feng, menjadi pewaris sekte pemurnian jiwa, menghancurkan Xuyue, membunuh leluhur klan iblis raksasa, dan menjadi terkenal saat perang melawan klan immortal. Ia juga mendapatkan kristal Vermilion, bahkan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Ia sebenarnya bisa menjadi Vermilion berikutnya, tetapi menolak dan memberikan posisi itu kepada Zhou Wutai. Kakeknya mengatakan bahwa namanya adalah Wang Lin, tetapi tidak tahu di mana dia sekarang. Ia hanya yakin bahwa Wang Lin tidak akan menjadi orang biasa. Aku takut dia sudah melupakannya. Saat cucunya itu hendak bicara lagi, terdengar raungan harimau besar dari bawah gunung. Seekor harimau hitam bergaris melompat naik menuju puncak, membawa seorang wanita bernama Zhou Ru yang mengenakan pakaian putih. Ia memanggil harimau itu putih kecil dan menyuruhnya berlari lebih cepat. Setiba di dekat patung Wang Lin, harimau itu memandang patung tersebut dengan sikap meremehkan, merasa bahwa tidak ada gunanya mencari orang seperti Wang Lin. Namun ia juga bingung karena Zhou Ru pernah bilang bahwa di luar planet Vermilion ada harimau betina yang lebih cantik, membuatnya agak sulit sebagai raja harimau. Zhou Ru memandang patung itu dan berkata, "Paman, aku sudah mencapai tahap formasi inti dan berharap segera menembus Naschen Soul agar bisa membuka tas peninggalanmu." Tiba-tiba Taiyan muncul, yang dulu sempat dibimbing oleh Wang Lin hingga mencapai tahap formasi jiwa. Ia menasihati Zhou Ru dan berkata, "Ru'er, kamu harus mengikuti kata hatimu. Jika kamu memaksa diri mengejar tahap Naschen Soul, itu justru akan berada di jalan yang salah dan membuatmu melawan arus jalan kultivasi." Namun Zhou Ru menjawabnya, "Kakek Tian saat itu, ketika paman meninggalkan Zhao dan menuju Laut Iblis. Bukankah ia juga telah gugur setelah mencapai tahap Naschen Soul? Jadi mengikuti kata hati tidak selalu membawa pada akhir yang benar." Zhou Ru lalu menceritakan bahwa ia bertemu Vermilion saat ini Zhou Wutai yang mengundangnya untuk berkultivasi di Gunung Vermilion, tempat yang lebih cocok dan cepat untuk kultivasinya. Ia datang untuk berpamitan pada kakek Tian. Taiyan memahami betul bahwa status Zhou Ru di planet Vermilion sangatlah istimewa. Hampir semua orang yang pernah bertemu Wang Lin sebelumnya bersikap sangat sopan kepadanya. Bahkan klan Immortal yang terbuang pun memperlakukannya dengan hormat. Biasanya klan itu takkan mengizinkan kultivator luar memasuki wilayah mereka. Namun Zhou Ru adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Dengan perlindungan semacam itu, Zhou Ru hampir mustahil menghadapi bahaya apapun di planet Vermilion. Selain itu, tokoh-tokoh kuat seperti Zhou Wutai, Yun Kuzi, serta banyak ahli tingkat tinggi lainnya telah memberinya berbagai harta penyelamat jiwa. Bahkan Ciu dikirim langsung oleh Gunung Susaku untuk melindunginya kapan saja. Setelah mempertimbangkan, Tian mengizinkannya pergi dan berjanji akan memberikan barang peninggalan Wang Lin jika Zhou Ru berhasil mencapai tahap Naschen Soul. Dan akhirnya Zhou Ru pergi ke Gunung Vermilion bersama harimau tersebut. Saat terbang, Raja Harimau tersebut berpikir bahwa ia mendapat banyak keuntungan hanya karena dekat dengan Wang Lin. Dulu banyak kultivator ingin menangkapnya, tetapi kini semua sangat menghormatinya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti Zhou Ru entah karena setia atau karena tertarik pada harimau betina dari planet lain yang pernah disebut Zhou Ru.
Sementara itu, di Danau Naga yang berada di luar kota iblis langit, dijaga ketat oleh pasukan iblis dan banyak ahli iblis berkultivasi. Berkat energi spiritual iblis yang kuat, bahkan pembalasan ilahi 10 tahun yang lalu tidak dapat menghancurkannya. Di dasar danau terdapat gua bawah tanah dengan patung iblis kuno, matanya memancarkan cahaya iblis. Wang Lin duduk bermeditasi di kolam itu, mengenakan baju zirah. Sementara pria besar yang mirip Ling Tianhou berada di depannya, tertutup kristal ungu. Kerusakan yang sebelumnya menggerogoti tubuhnya perlahan mulai pulih berkat kristal tersebut. Helaian cahaya iblis dari patung terus masuk ke tubuh Wang Lin, menekan iblis yang ada di dalam jiwa asalnya dengan bantuan iblis kuno. Wang Lin berniat bukan hanya menekan, tetapi melahap iblis itu untuk meningkatkan kultivasinya. Wang Lin berkali-kali memasang batasan pada iblis. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah menempatkan begitu banyak larangan hingga sebagian besar tubuh iblis itu kini terikat. Dengan bantuan iblis kuno, Wang Lin bahkan berhasil meninggalkan sebuah jejak kecil di dalam jiwa iblis yang tersebar itu. Sayangnya, kekuatan iblis tersebut terlalu besar sehingga jejak itu masih sangat lemah. Setelah itu, Wang Lin akhirnya membuka matanya, mengatakan bahwa ia tidak dapat melahap iblis ini dengan tingkat kultivasinya saat ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus mengukir jejak pada jiwanya, hingga suatu hari nanti ia bisa mengendalikannya. Ketika saat itu tiba, daripada melahapnya, aku mungkin bisa menjadikannya jiwa asal keduaku. Ia yakin berhasil 100% melakukannya. Saat ini jiwa dan tubuh aslinya telah menyatu, serta memperkuat kultivasi ascendantnya. Tujuannya saat ini merebut kembali potongan energi pedang peninggalan Ling Tianhou. Karena menurutnya, sia-sia berada di tangan murid sampahnya. Mata Wang Lin menyala saat ia berdiri dari kolam. Baju zirah di tubuhnya membuatnya tampak seperti jenderal iblis. Ia menyentuh armor itu, merasakan energi jahatnya meski tak bisa menyerapnya. Wang Lin pun menegaskan, dengan armor ini jari iblisku lebih kuat daripada sungai nerakaku. Kultivasiku masih tidak cukup tinggi karena belum bisa membuatnya mengakuiku sebagai tuan, tapi setelah iblis tersebar itu menjadi jiwa asal keduaku, aku bisa memakai kekuatannya sepenuhnya. Tiba-tiba gelang hitam muncul dengan sinar cahaya hitam yang melilit lengannya. Apakah kamu akan pergi? Suara iblis kuno bergema dari patung. Wang Lin membungkuk hormat. Ia berterima kasih atas 3 kali bantuan sang iblis kuno, lalu menyatakan ada hal yang membutuhkan bantuannya. Ia mengeluarkan pagoda pemberian Zhou Yi dan memintanya untuk mencari tahu keberadaannya. Iblis kuno Beiluo memeriksa dengan akal ilahi dan berkata bahwa roh pedang itu tidak ada di negara iblis langit, dan ia tak mampu mencari seluruh negeri roh iblis tanpa menyerap salah satu iblis kuno lainnya. Namun jika Wang Lin memiliki menara iblis kuno, ia juga bisa memperluas indera ilahinya sendiri. Setelah itu, Wang Lin menginginkan pria besar yang terbungkus kristal ungu. Iblis kuno berpikir lama sebelum mengiyakan, namun menuntut Wang Lin mengambil satu iblis kuno untuknya dalam 100 tahun. Wang Lin menyetujui sambil menyatakan keinginannya memasuki warisan iblis kuno. Namun iblis kuno menunda permintaan itu sampai Wang Lin menyelesaikan tugas utamanya. Ia kemudian memberi Wang Lin identitas baru sebagai utusannya lebih tinggi dari Kaisar Iblis dan menyatakan bahwa negara iblis langit akan memulai perang dengan negara iblis api demi membantunya. Ia kemudian berkata, setelah mencapai mata air iblis mereka, gunakan mantra yang kuberikan padamu. Wang Lin meraih pria besar yang dikelilingi kristal ungu itu, lalu pergi dari Danau Naga. Wang Lin kemudian muncul 5.000 km dari kota iblis langit, dan menatap kristal di tangannya sebelum menyimpannya sembari berkata, orang ini pasti ada hubungannya dengan Ling Tianhou. Dia mungkin berguna di masa depan. Setelah itu, Wang Lin berteleportasi menuju lokasi kematian Zixu. Energi pedang Ling Tianhou terlalu berharga untuk diabaikan, jadi ia harus memeriksanya sendiri. Setelah beberapa kali teleportasi besar, ia memasuki negara iblis api dan tiba di hutan tempat Zixu mati. Hutan itu telah layu penuh puing dan bangkai, namun tubuh Zixu masih utuh dilindungi cahaya emas yang membunuh setiap binatang yang mendekat. Akan tetapi seorang pria paruh baya berjubah biru yang bernama Tong Yun datang. Ia menggunakan teknik penguasaan hewan dan menemukan mayat Zixu melalui seekor burung yang ia kendalikan. Ia yakin ada harta karun di tubuh itu. Ia memanggil sekumpulan kumbang hitam untuk mendekat, tetapi semuanya hancur diterjang cahaya emas. Justru kegagalan itu membuatnya semakin yakin ada harta karun di tubuh Zixu. Ia hendak melanjutkan mantra, namun dengusan dingin terdengar di belakangnya. Ia lalu melepaskan awan serangga hitam, tetapi semuanya mati begitu mendekati Wang Lin, sosok bersirah hitam yang berdiri dengan aura iblis menekan.
Tong Yun mundur dan mencoba berbicara sopan, mengklaim bahwa mayat itu adalah adik juniornya. Ia lalu mengatakan kalau mereka murid sekte Hyun. Nama yang mati itu Zouku dan aku Tong Yun. Mereka datang ke tanah roh iblis bersama. Sebulan lalu mereka berpisah dan ia tak menyangka nasibnya seperti ini. Jika bukan karena benda pelacak sekte yang memancarkan cahaya emas, ia tak akan menemukan mayatnya. Tong Yun memalsukan cerita, bahkan menunjukkan kesedihan untuk menutupi kebohongannya. Orang biasa pasti tertipu, tetapi Wang Lin hanya menatapnya dingin sebelum berjalan menuju mayat Zisu. Sementara itu Tong Yun berpikir ia tahu baju zirah Wang Lin sangat menakutkan, apalagi kultivasinya tidak bisa ia lihat. Untuk itu, ia membiarkan Wang Lin maju berharap cahaya emas itu membunuhnya. Namun ketika cahaya emas menusuk tubuh Wang Lin hanya melambaikan tangan dan cahaya itu lenyap. Tong Yun terkejut besar, langsung ingin kabur, tetapi satu dengusan dingin dari Wang Lin membuatnya membeku oleh rasa takut. Wang Lin lalu memotong kepala Zisu dan menyempurnakannya dengan nyala api asal, hingga hanya tersisa cahaya emas energi pedang Ling Tianhou yang kemudian ia telan. Setelah itu Wang Lin menendang tubuh Zisu ke arah Tong Yun dan menyuruhnya menguburkan saudaranya. Wajah Tong Yun pucat, ia kemudian mengangkat mayat itu dan membungkuk berterima kasih lalu pergi. Setelah jauh dari Wang Lin, ia menghembus napas lega dan menatap mayat tanpa kepala itu. Ia melemparkannya ke tanah. Dengan satu lambaian tangan, awan hitam besar muncul dipenuhi serangga kecil. Awan itu menelan mayat tersebut hingga lenyap. Setelah menelan energi pedang Ling Tianhou, Wang Lin tenggelam ke dalam tanah dan duduk bersila untuk memurnikannya. Energi pedang itu sulit digunakan tanpa perbaikan jangka panjang. Saat berada di bawah tanah, indera ilahinya menemukan energi pedang lain. Ketika ia menariknya, energi itu berubah menjadi tikus raksasa dan menyerang. Wang Lin melepaskan kekuatan ascendant-nya dan menangkapnya. Yang tersisa di depan Wang Lin hanyalah sebuah pedang sederhana dan kuno, dengan seekor tikus hitam kecil di atasnya yang menatapnya dengan mata gelap. Dulu ketika Wang Lin membunuh Zisu, jiwa asalnya dalam keadaan gila, ia membuang pedang itu begitu saja, sesuatu yang kemudian ia sesalkan. Kini selain mendapatkan energi pedang Ling Tianhou, ia juga menemukan kembali pedang Zisu. Wang Lin lalu berkata, jika suatu hari aku mengumpulkan semua 12 pedang itu, aku ingin melihat wajahmu saat itu. Dengan itu Wang Lin menanamkan rasa ilahinya pada pedang tersebut dan menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Selama 1 bulan di tempat itu, ia memurnikan energi pedang Zisu hingga benar-benar menjadi miliknya. Berbeda dengan energi pedang Moyang yang hanya bisa ia gunakan sekali pakai, energi pedang ini kini dapat dikendalikan sepenuhnya, memanggil atau mengirimnya kapan saja. Ia bahkan bisa membagi 10 bagian atau digabung menjadi satu serangan dahsyat, kekuatannya mendekati pedang Ling Tianhou. Sebagian besar murid Ling Tianhou hanya dapat menggunakan pedang itu sebagai satu serangan sekali pakai. Namun karena Wang Lin telah mencapai tahap awal Ascendant, ia mampu menguasainya sepenuhnya. Selain itu, Ling Tianhou sengaja menghapus rasa ilahinya dari pedang-pedang itu, agar pedang itu menjadi benda tanpa pemilik dan mudah digunakan oleh siapapun. Dengan cara ini, Ling Tianhou jauh lebih melindungi murid-muridnya dibanding All Seer. Ling Tianhou memberi mereka energi pedang yang sangat kuat, sementara All Seer hanya memberikan harta pelindung yang bahkan hampir tidak layak disebut penyelamat jiwa. Ling Tianhou mengirim Tanglang ke tanah roh iblis untuk menjaga mereka. Daonya bersifat tirani, siapapun boleh diserang, tetapi murid-muridnya tidak boleh disentuh, karena itu murid-muridnya sangat menghormatinya. Sebaliknya, Dao All Seer mengikuti kehendak langit. Murid-muridnya dibiarkan menghadapi hidup mati sesuai takdir. Akibatnya, sekte nasib surgawi memiliki banyak kultivator kuat, termasuk 7 murid sejati dan banyak ahli tersembunyi. Sementara itu, tanah roh iblis diguncang peristiwa besar. Negara Iblis Langit memobilisasi 30 juta tentara dan menyatakan perang total terhadap negara Iblis Api, sesuatu yang sangat jarang terjadi karena dapat mengguncang keseimbangan 9 negara. Namun bagi para kultivator asing, perang besar ini adalah peluang untuk memperoleh prestasi. 8 komandan utama dan 8 wakil komandan negara Iblis Langit dikerahkan, termasuk Mo Lihai dan Mo Fei. Bahkan Kaisar Siluman memimpin langsung. Pasukan dibagi menjadi 3 jalur untuk menyerbu negara Iblis Api dan bertemu di ibu kota. Hari ketika Wang Lin keluar dari bawah tanah. Hari di mana pasukan Iblis Langit memasuki wilayah Iblis Api. Ia merasakan niat membunuh dari puluhan juta tentara yang memenuhi langit, membuat awan menggelap dan hujan turun. Wang Lin menyadari bahwa iblis kuno tampaknya mengambil langkah besar setelah sekian lama menahan diri. Namun perang ini tidak ada hubungan dengannya.
Fokusnya tetap sama membunuh sisa 10 murid Ling Tianhuo merebut energi pedang mereka, lalu memperbaiki untaian energi pembantaian untuk memperkuat dirinya. Setelah itu ia akan mendapatkan pijakan di tanah roh iblis. Ia juga ingin terus menjelajahi gua itu berharap menemukan lebih banyak harta. Sementara itu dua murid Ling Tianhuo yang pernah terlihat bersama Mo Fei menjadi target utamanya. Tapi Mo Fei sendiri tampak aneh, pria berambut hitam di penjara sangat mirip dengannya. Wang Lin yakin ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Perlu diingatkan kalau cerita ini berasal dari novel, tentu saja akan ada perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.